Halo guys, kembali lagi dengan channel Sahabat Anime. Kali ini kita akan membahas atau merekap anime Enen no Shobatai Season 2. Disarankan untuk menonton season satunya di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya guys ya. Anime ini rilis musim summer 2020 tanggal 4 Juli 2020 sampai 12 Desember 2020. Nah, penasaran kan bagaimana kelanjutan kisah Sindra dan tim Damkar 8 dalam menguak misteri dunia pembakaran? Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Sebelumnya, di season 1, di pertarungan Sindra dan Sou telah muncul penginjil yang merupakan makhluk yang berada di dimensi lain dan mempunyai sekte sendiri. Begitupun muncul beberapa istilah baru seperti Adolla, Adolla Burst, dan Adolla Link. Adolla merupakan dunia lain tempat Adolla Burst berasal. Adolla Burst adalah api suci yang memiliki kekuatan dahsyat, penggunanya dikenal dengan sebutan pilar, termasuk Sindra. Adolla Link adalah fenomena yang terjadi saat seseorang mengalami koneksi ke dunia Adolla atau koneksi ke individu lain yang terhubung ke Adolla. Diperlihatkan Sindra dan anggota tim Damkar 8 sedang menghadapi infernal raksasa. Diperkenalkan semua anggota tim Damkar 8, mulai dari Victor Leach, ahli sains tanpa kekuatan, Vulcan Joseph, ahli mekanik tanpa kekuatan, Sister Iris tanpa kekuatan, Maki Oze generasi kedua, Tamaki Kotatsu generasi ketiga tim Damkar 1 hukuman masih ditangguhkan, Ketua Akiharu Obi tanpa kekuatan, Letnan Takehisa Hinawa generasi kedua, Arthur Boyle generasi ketiga, dan Shinra Kusakabe generasi ketiga sang karakter utama kita. Diperlihatkan Akiharu mengutus Shinra ke markas tim Damkar 4 untuk bertemu dengan ketuanya karena Shinra melihatnya ketika menggunakan Adolla Link. Sesampai di sana, Shinra bertemu dengan instrukturnya dan teman-teman di akademinya. Ketika bertemu dengan kapten tim Damkar 4 Hague Soichiro, Hague memancing Adolla Link Shinra. Tiba-tiba Shinra masuk dunia Adolla dan bertemu lagi sosok mirip Iris dan menghasut Shinra sehingga Shinra kerasukan dan mengamuk. Karena Kapten Hague masokis dengan Adolla Burst, jadi yang bertempur Arthur yang bertugas mengawasi Shinra. Singkat cerita, Arthur berhasil menyadarkan Shinra dengan ceramah cita-citanya Shinra yang ingin menjadi pahlawan. Di akhir, ketika sosok di Adolla itu ingin pergi, dia menyampaikan pilar kelima Adolla Burst akan bangkit yang sebelumnya merupakan Shinra, Sou, Haumea, dan satunya tidak diketahui. Diperlihatkan Haumea dan pelindungnya Sanron sedang memantau kejadian di Damkar 4. Di sisi lain, Shinra dan Arthur pamit pulang kepada Kapten Hague dan cucunya. Shin berganti ke murid SMA bernama Inka yang memiliki kekuatan dapat mengetahui lokasi kebakaran dan sering memanfaatkannya menolong dan memeras korbannya. Tiba-tiba dia melihat pemandangan kobaran api di mana-mana dan tim Damkar 8 menuju ke lokasi. Karena curiga, Akiharu mengutus Shinra mencari Inka, begitupun penginjil juga mencari Inka. Berkat kekuatan Haumea, dia dapat mengetahui kalau dia pilar kelima Adolla Burst. Di akhir, cewek itu dikejar oleh Sanron, dan Shinra pun tiba-tiba datang. Diperlihatkan tim Damkar 8 mengevakuasi warga dan melawan beberapa infernal. Akiharu curiga ini perbuatan penginjil dan mencari keberadaan Haumea. Ketika ditemukan, Arthur diutus menghadapinya. Di sisi lain, Shinra kewalahan melawan Sanron yang sangat keras. Adapun Inka tidak mau terlibat dengan penginjil dan tim Damkar, jadinya dia kabur. Adapun Hinawa dan Vulcan menghadapi infernal iblis. Ketika kewalahan, Karim pun datang, begitupun dengan anggota tim Damkar 1, 2, dan 5 untuk membantu memadamkan kota. Arthur pun telah bertarung dengan Haumea. Di akhir, Shinra kewalahan. Shinra pun mengingat pelajaran dari Kapten Benimaru dan Kapten Obi. Diperlihatkan Shinra berhasil menggunakan jurusnya Korna
setelah sebelumnya gagal terus. Tapi itu hanya melukai Sandron. Di sisi lain, tim Damkar 8 dan Karim berusaha mengalahkan Infernal Iblis. Singkat cerita, Infernal Iblis berhasil dikalahkan dengan ide dari Victor dan kerjasama tim Damkar 8 dan Karim. Di akhir, Syndra dan Sandron masih mencoba bertarung. Diperlihatkan Haumea memerintahkan Sandron untuk mundur, dan tidak disangka Inka malah setuju untuk ikut ke penginjil karena lebih tertarik kebebasan. Setelah kejadian di kota tersebut, Kekaisaran mengadakan operasi gabungan untuk menemukan petunjuk Adolabers, dan diketahui tujuan penginjil mengumpulkan 8 pilar Adolabers dan memicu bencana besar awal kehancuran dunia. Berkat penyelidikan Victor, mereka akan menuju ke Cina, yang berangkat Syndra, Arthur, Tamaki, dan Victor. Ditambah dengan Takeru Noto dari tim Damkar 2 dan Ogun dari tim Damkar 4 sekaligus sebagai komandan Letnan tim Damkar 4, Kurt Chopin. Di akhir diperlihatkan semuanya berlabuh di kapal. Diperlihatkan mereka sudah tiba di Cina dan melakukan perjalanan ke tujuan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan tikus tanah dan gagak yang berbicara. Diketahui tujuan Victor merupakan tempat tinggal hewan tersebut bernama Oasis, tetapi dia terusir oleh Infernal. Ketika sampai, semuanya terkejut karena melihat Amaterasu dan dikenal dengan nama peribadatan oleh hewan-hewan di situ. Dan mereka disergap oleh sekelompok Infernal. Begitupun Syndra mendapat adalah link dari seseorang. Diperlihatkan Syndra mendapat adalah link yang menyampaikan untuk melindungi hutan. Diketahui mengapa hewan tersebut dapat berbicara dikarenakan setelah bencana besar 250 tahun lalu, ada seorang wanita datang ke peribadatan di situ, mengajarkan hewan berbicara dan menghilang setelah mengaktifkan peribadatan. Setelah mengalahkan beberapa Infernal, diperlihatkan mereka diketahui oleh Infernal Iblis berbicara. Mengetahui itu, komandan pasukan Pan mengatur informasi. Syndra dan lainnya berjaga di luar peribadatan dan Victor bertiga menyelidiki peribadatan tersebut. Ketika di dalam, Victor melihat batu bernomor yang dikumpulkan Infernal. Di sisi lain, Syndra dan lainnya berhadapan dengan ketua Infernal dan mendapatkan ado leling. Diperlihatkan Syndra ragu mengalahkannya dan berusaha terhubung dengan wanita itu untuk mendapatkan rahmat Adollah dan meminta waktu kepada temannya untuk mengulur waktu. Ogun pun mengeluarkan skin spesial Borelli kolektornya. Cakoknya. Di sisi lain, Victor Pan dan Arthur berhasil sampai di pusat peribadatan dan menyadari bahwa wanita tersebut di dalamnya. Di akhir, Syndra berhasil terhubung berkat bantuan tikus tanah dan cuma mendapat waktu 1 detik karena sisa kekuatannya. Diperlihatkan Syndra berhasil mendapatkan rahmat Adollah dan menghabisi ketua Infernal tersebut. Diketahui juga wanita tersebut cuma manusia yang dibawa oleh penginjil ke peribadatan. Setelah berkumpul, Victor menjelaskan penemuannya kalau peribadatan atau Amaterasu tersebut memiliki bahan bakar berupa Adolabers dan pengorbanan pilar. Syndra merasa kalau wanita yang terhubung dengannya merupakan Amaterasu itu sendiri dan pilar pertama. Di akhir, semuanya kembali ke Kekaisaran Tokyo dan ke timnya masing-masing. Diperlihatkan Syndra melaporkan hasil penyelidikannya dan mereka semua mencurigai kuil Sol Suci penanggung jawab Amaterasu. Sesudah Obi melapor ke atasannya, penyelidikannya tidak diumumkan. Sehingga semuanya kesal, termasuk Victor yang ingin mengungkap kebenaran dunia. Jadi Victor mencoba bermain kasar
dengan meminta Joker mengajak Benimaru yang benci dengan kekesaran untuk melihat kebenaran di balik kuil Sol Suci. Benimaru pun setuju dan bergabung menyerangnya. Diperlihatkan Joker dan Benimaru melewati dengan mudah penjagaan kuil Sol Suci. Ketika memasuki ruang bawah tanah kuil, mereka bertemu dengan anggota bayangan kuil Sol Suci. Ternyata Joker termasuk mantan anggotanya yang kabur karena diperlakukan tidak manusiawi oleh ketuanya. Pertarungan pun tak terelakkan. Joker menghadapi ketuanya, sedangkan Benimaru melawan anak buahnya. Singkat cerita, Joker mengalahkannya dengan mudah dan di akhir muncul Kapten Tim Damkar 1.